Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemarin saya sempat membahas tentang cara pembacaan basmalah di antara dua surah, dan yang mana tata cara pembacaan basmalah di antara dua surah ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang diperbolehkannya itu dengan 3 cara, dan yang satu tidak diperbolehkan. Mungkin bagi sahabat semua yang belum sempat menonton dari pembahasan sebelumnya, monggo untuk disempatkan dan didukung mensupport daripada konten-konten yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk pribadi dan umumnya kepada kita semua. Sebelum saya melanjutkan apa yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini, khususnya saya mengajak kepada saya pribadi dan umumnya kepada kita untuk senantiasa selalu membenarkan, mempelajari daripada tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kenapa? Mungkin kita pernah melakukan, baik saya sendiri ataupun kita semua, terkadang yang namanya nada itu bukan menjadi faktor untuk menyempurnakan bacaan. Intinya apa? Maksudnya banyak kita membaca Al-Quran terpengaruhi oleh nada. Akhirnya bacaan Al-Quran kita ini acak-acakan disebabkan terpengaruh daripada nada kebiasaan yang kita nyanyikan seumpamanya ataupun kita lagukan. Dan akhirnya mengakibatkan hukum bacaan Al-Quran kita ini tidak tepat sesuai dengan ilmu tajwid yang ada. Seharusnya seperti apa? Seharusnya nada ataupun irama ini mengikuti daripada hukum ilmu tajwid, daripada hukum bacaan Al-Quran yang ada. Supaya apa? Supaya yang kita baca daripada Al-Quran, ayat-ayat Allah tersebut, kita yang membacakan khususnya dan umumnya orang yang mendengarkan itu akan menjadi indah, sejuk, nikmat mendengarkannya. Akhirnya apa? Merasa nyaman. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, bacaan tentang hukum ta'awudz, basmalah dan surah. Adapun berbicara tentang hukum bacaan ta'awudz, basmalah dan surah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah qat'ul jami', yang artinya semuanya diwakafkan ataupun dihentikan. Saya ambil surahnya di sini, surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi semuanya diwakafkan ataupun dihentikan. Lanjut pembahasan yang pokok yang kedua ataupun bagian yang kedua adalah waslul basmalah bis surah. Artinya apa? Ketika membaca ta'awudz diwakafkan dan kemudian basmalah dan surahnya ini digabungkan. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dan lanjut bagian yang ketiga adalah menggabungkan ta'awudz dan basmalah, kemudian dilanjut dengan surah. Contohnya, A'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Dan kemudian bagian yang keempat ataupun yang terakhir waslul jami' yang artinya semuanya disambung, tidak diwakafkan ataupun tidak dihentikan bacaan. Contohnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi kesimpulan pada kesempatan ini mungkin sangat singkat, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk pribadi dan umumnya kepada kita semua. Daripada hukum bacaan ta'awudz, basmalah dan surah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, semuanya diwakafkan ataupun dihentikan. Dan yang kedua adalah wakaf ketika membaca ta'awudz dan diwakafkan, kemudian basmalah dan surahnya digabung. Dan yang ketiga adalah ta'awudz dan basmalahnya digabung dan dilanjut dengan awal surah. Dan yang keempat ataupun yang terakhir semuanya diwasalkan ataupun disambung bacaannya. Terima kasih. Wallahu a'lamu bimuradih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.